Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita doa dulu ya, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dimudahkan oleh Allah. Baik, ketua kelasnya tolong mimpin doa ya. Oke ya. Kita bersihin dulu ya. Baik, di sini jumlah siswanya 30 orang kan? Masuk semua? Baik. Oke, anak-anak. Pada hari ini kita akan masuk pada bab metabolisme. Pada bab metabolisme, kita akan bicarakan tentang enzim. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas tentang komponen enzim, sifat-sifat enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Pada saat proses pencernaan makanan, enzim apa saja yang ikut terlibat dalam pencernaan tersebut? Di sini ada yang tahu? Ya, benar, pepsin. Apa juga enzim apa? Ya, lipase. Apa juga? Amilase, protease, laktase, maltase, dan sukrase. Di sini kalian semua ada yang bisa nggak menjelaskan satu-satu penjelasan dari enzim tersebut? Baik, coba silakan. Ya, benar. Oke, di sini kita jawab sama-sama ya. Di sini pada saat pencernaan makanan, enzim yang ikut terlibat di dalamnya ada pertama namanya enzim pepsin. Enzim pepsin ini adalah enzim yang dihasilkan oleh lambung. Pepsin berperan dalam membantu mencerna protein menjadi peptida. Kemudian enzim yang kedua yaitu lipase. Lipase ini diproduksi oleh pankreas. Lipase bertanggung jawab dalam mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga ada protease. Enzim protease ini yang ketiga ada enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi juga ternyata oleh pankreas. Enzim amilase membantu mencerna karbohidrat menjadi gula sederhana seperti glukosa. Kemudian yang keempat ada protease. Ada beberapa jenis protease yang mampu mencerna protein menjadi asam amino. Kemudian yang terakhir ada laktase, sukrase, dan maltase. Enzim ini terlibat dalam mencerna disakarida menjadi monosakarida yang lebih sederhana seperti laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, jadi anak-anak semua enzim ini bekerja secara bersama-sama dalam pencernaan untuk mencerna makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Baik, sampai di sini kalian sudah paham kan? Oke, kita lanjut pada pembelajaran inti kita. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen enzim. Baik, di sini kita akan membahas tentang komponen enzim. Enzim terdiri dari dua bagian ternyata. Bagian yang pertama adalah apoenzim. Dan bagian yang kedua adalah glucose prosthetic. Pada bagian apoenzim ini ternyata adalah protein. Dan pada non-proteinnya terdapat adalah glucose prosthetic. Kemudian
protetik ini juga ternyata terbagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kofaktor. Dan pada bagian yang kedua itu koenzim. Kofaktor ini contohnya ion mineral seperti kalsium, klor, natrium, dan kalium. Kemudian pada koenzim ini contohnya ada vitamin. Seperti vitamin B1 tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, D5, B6, B11, B12 kobalamin. Baik, sampai di sini semua sudah mengerti? Oke. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu sifat-sifat enzim. Sini ada yang perlu dengar nggak? Apa aja sifat-sifat enzim? Yuk, ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu, mau kasih tahu ya. Sifat-sifat enzim seperti yang kita tahu tadi bahwa enzim terdiri dari protein atau enzim. Jadi sifat enzim yang pertama yaitu sebagai protein. Sifat enzim yang pertama itu sebagai protein. Pada saat di suhu yang tinggi, enzim akan mengalami kerusakan atau yang biasa kita sebut dengan denaturasi. Kemudian sifat yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Baik. Sifat yang kedua enzim itu dia bekerja secara spesifik. Jadi enzim dia bekerja itu pada substrat yang tertentu. Contohnya pada enzim tekialin di dalam mulut yang hanya akan mempengaruhi karbohidrat, meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Kemudian sifat enzim yang ketiga, biokatalisator. Sebagai katalis, enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi ya. Kemudian sifat yang keempat, diperlukan enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim pada sifat yang keempat diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim tidak ikut bereaksi sehingga ia bekerja berulang kali. Selama enzim belum rusak, enzim tidak perlu diganti. Oke, sampai di sini anak-anak bisa dimengerti? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita lanjut pada pembahasan yang terakhir ya, yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, di sini ada yang tahu apa faktor pertama yang mempengaruhi kerja enzim? Oke, sama-sama ya. Faktor yang pertama
dia terdiri dari protein atau enzim. Jadi pada saat enzim berada di suhu yang tinggi, enzim akan mengalami kerusakan atau yang sering kita sebut dengan denaturasi. Kemudian untuk faktor yang kedua, pH. pH atau derajat keasaman. Jadi enzim itu ada yang bekerja pada saat pH yang asam dan ada juga bekerja pada saat pH basah. Baik, anak-anak, selanjutnya faktor yang ketiga itu inhibitor. Inhibitor ini adalah penghalang kerja enzim. Kemudian faktor yang keempat ada aktivator. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang keempat ini adalah aktivator. Dia adalah kebalikan dari inhibitor. Kenapa? Karena aktivator ini dia adalah yang mengaktifkan kerja enzim. Contohnya misalnya pada kofaktor dan koenzim yang barusan tadi kita bahas. Kemudian faktor yang kelima yaitu konsentrasi enzim. Nah, faktor yang kelima ini adalah konsentrasi enzim. Seperti yang kita tahu ya, bahwa konsentrasi enzim ini dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian faktor yang terakhir yaitu konsentrasi substrat. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 6 ya anak-anak. Kalian bisa hafal loh. Ini banyaknya ada 6. Yaitu yang pertama ada suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, kamu apa? Ya, ini bisa dihafal ya, banyaknya ada 6. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja atau LKPD. Di sini kalian nanti jawab soal sama diskusikan soal yang ada di lembar kerja ini ya. Tolong bagikan temannya. Baik, mungkin kalau kalian tidak ngerti sama soalnya kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung ya. Di sini Ibu minta ke kalian buat kelompok menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok bagian kanan, kelompok bagian bangku sebelah kanan dan kelompok bagian bangku sebelah kiri. Oke, silakan kalian kerjakan dengan baik dan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Waktunya 5 menit ya. Oke, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, Ibu minta satu aja perwakilan dari kelompok kalian untuk menyampaikan jawaban kalian agar teman-teman kalian bisa mendengar dan menanggapi jawaban kalian. Oke, baik, silakan bisa dijawab. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Silakan untuk perwakilan untuk bangku sebelah kiri, minta dipaparkan jawabannya. Oke, silakan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Baik, terima kasih ya atas jawaban yang sudah diberikan. Baik, anak-anak, Ibu sudah menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini dari pertama yaitu komponen enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini dari kalian yang memperhatikan pasti akan mengerti dan pasti akan ingat apa penjelasan Ibu yang tadi sudah Ibu bahas. Baik, di sini kalian ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa mengulangi pembahasan Ibu yang tadi. Apa aja sih komponen enzim? Di sini ada yang tahu? Oke, kamu. Apa aja? Ya, benar. Ada apoenzim, ada gugus prostetik. Ya, gugus prostetik itu dia lagi terbagi menjadi 2 yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor itu apa? Dia contohnya ada yang bisa nyebutin nggak? Oke, benar. Ion mineral. Seperti apa? Ya, kalsium, klor, kalium, dan natrium. Kemudian di sini yang bagian koenzimnya, ada yang tahu nggak contohnya apa? Ya, benar, vitamin. Seperti apa, Pak? Vitamin itu? Ya, ada vitamin B1 tiamin, vitamin B2 riboflavin, 3 vitamin B3 niacin, 11, 12 riboflavin.
kobalamin. Maaf, 12 kobalamin. Oke, di sini ada yang bisa nyebutin lagi tadi apa aja sifat-sifat enzim anak-anak? Oke, benar. Pertama itu ada sebagai protein. Nah, yang kedua apa? Dia bekerja secara spesifik. Kemudian yang ketiga dia sebagai biokatalisator. Kemudian yang keempat, enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Baik, untuk yang terakhir itu faktor yang mempengaruhi kerja enzim, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Pasti kalian kalau yang perhatikan pasti tahu ya. Ya, kamu silakan dijawab. Ya, pertama suhu, benar. Kedua pH, ya benar. Yang ketiga inhibitor. Keempat, ya benar, aktivator. Dan yang kelima apa? Ya, konsentrasi enzim. Dan yang keenam konsentrasi sulfur. Benar sekali. Tepuk tangan. Oke, nah dari semua pembahasan kita pada hari ini, materi yang sudah kita bahas, salah satu dari kalian ada yang bisa nyimpulin nggak materi dari awal sampai akhir yang sudah kita bahas? Ibu minta salah satu dari kalian bisa menyimpulkan. Oke, ayo siapa yang berani? Ibu akan menambahkan nilai plus yang bisa menjawab, yang bisa menyimpulkan. Oke, kalau gitu kita sama-sama ya. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang sudah kita bahas dari materi awal sampai akhir tentang komponen enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu. Enzim adalah protein yang mempunyai fungsi sebagai biokatalisator, artinya dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bekerja secara spesifik dan digunakan dalam jumlah yang sedikit. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi sulfur. Baik anak-anak, hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa diulang-ulang ya di rumah. Oke. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.